Jadi hari ini kita kedatangan Chang'an Dipal S07. Ini kita pinjam dari Chang'an yang ada di Jogja ya. Jadi sekarang kalau misalkan kalian pengen beli Chang'an di Jogja, mau beli Lumin, mau beli S07 ini, kalian bisa langsung ke dealernya aja ya, punyanya Sumber Baru Group. Anyway, Chang'an tuh kalau di telinga kita tuh mungkin agak kurang familiar ya. Jangan-jangan ini pabrikan baru kah? Tapi kalau kita baca sejarahnya, justru Chang'an ini adalah pabrikan mobil salah satu yang tertua di Cina sana. Jadi mereka sudah bikin mobil dari tahun 1962 dan perusahaannya sendiri itu sudah ada dari tahun 1800 sekian, 1860. Jadi ini sudah 160 tahun usia perusahaannya. Tua sekali ya. Dan mereka jual mobil pun juga banyak ya, udah 30 juta unit lebih. Jadi bisa dibilang Chang'an itu seniornya para senior lah. Ya, salah satu pabrikan tertua yang ada di Cina. Nah, cuman karena dia ekspornya telat gitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang lain yang udah ekspor duluan ke negara-negara asing ya. Yang ini baru datang paling terakhir mungkin dibandingkan dengan Xpeng, BYD, Chery atau Geely. Mobil ini juga masuk ke Indonesia di bawah Indomobil ya, dan harganya 600 jutaan kecil. Artinya kalau kita bandingkan dengan si Lion 7, Xpeng G6 ya. Ini kan di kelasnya yang sama. Nah, dia harganya mungkin yang paling terjangkau karena cuma ada satu tipe aja. Kalau Xpeng kan ada yang long range-nya dengan harga hampir 700 jutaan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga desainnya, Dipal S07 adalah mobil yang sangat ke Tesla-Teslaan. Yes, gue nggak tahu ya, dari depan sih menurut gue beda banget sama Tesla. Cuma waktu gue bawa mobil ini, teman-teman gue bilang, naik Tesla, naik Tesla. Karena depannya kayak huruf T, kayak Tesla. Lebih kayak huruf Y nggak sih? Ini kalau logonya oren kayak Yadea kalau menurut gua malah. Kuncinya ini juga bentuknya lucu, ya kayak layang-layang. Tapi menurut gua agak membingungkan. Ini kuncinya, ya logonya itu kalau gelap nggak kelihatan. Ini ada logo buat buka, ngunci, terus bagasi belakang sama ada gambar horn, ya. Ini sebaiknya kita buka nih, kita lihat kayak gimana dalamnya. Ini ada logonya kayak gini ya, aslinya. Cuma kalau di coverin gini jadi nggak kelihatan dia. Cuma ini cara yang paling mudah ya. Gue biasa kunci juga gue kasih cover gini. Jadi kalau misalkan jatuh itu nggak bocel dan nggak baret. Nah kalau di ini jadi nggak kelihatan ya. Bulat-bulat doang. Nah mobil ini juga dimensinya gede. Jadi panjangnya sekitar 4,7 meter. Lebarnya sekitar 1,9 meter. Dan yang gue suka adalah dia karena penggerak RWD ya. Dia punya bagasi super besar. Dalam, panjang, rapi. Dikasih hidrolik ya. Cuma saya buat ngebuka bagian depannya ini kita harus dari dalam. Nggak ada tombol yang bisa membantu kita dari sini. Ya, nggak ada. Jadi kalau misalkan mau buka, seperti itu. Sama lampunya, kalau kalian lihat lampu-lampu Mercedes-Benz zaman sekarang yang 3-pointed star kayak gitu ya. Chang'an duluan. Cuma bentuknya bukan 3-pointed star karena dia bukan Mercedes. Dia cuma garis 1, 2, 3 gitu aja. Dan lampu utamanya ada di bagian bawah sini. Nah, yang lucu juga dia punya kayak semacam parking sensor tapi di dalam akrilik sini nih. Jadi kayak parking sensor 1, 2, 3, 4 tapi di dalam sini. Dan di bawahnya lagi ini ada pattern. Katanya ini radarnya. Jadi radarnya sama dia nggak ditaruh di tengah sini. Tapi ditaruh di sebelah kiri kanan. Ada 2. Nah terus yang versi di China sana yang gue lihat. Di atasnya tuh dia ada lidarnya lagi. Ada sensor buat dia bisa autonomous driving. Udah gitu. Di sebelah kiri kanan sini. Kenapa dia bentuknya agak menonjol? Karena untuk di versi Cina. Bagian sininya tuh dikasih kamera. Nah, untuk versi Indonesia, karena autonomous driving yang nggak ada, kamera di sini dihilangkan. Jadi kamera yang kita dapat cuma di bagian depan, di atas kaca, buat adasnya, dan buat kamera 360 ya, ada di spion, sama di bagian belakang. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi secara overall desainnya, gue suka sih ya. Desainnya bagus, tajam-tajam, dan kelihatan beda di jalan. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya, dia bentuknya seperti ini. Ada logo Dipalnya lagi di belakang ya. Kalau misalkan kalian lihat ya, ini familiar sama sebuah desain yang digunakan oleh Mazda. Yes, karena ya di Cina dan di beberapa negara yang diekspor sama Mazda. Jadi Mazda itu punya mobil namanya CX-6i dan itu mengambil basis dari Dipal S07. Ini mobil yang dipakai sama Mazda. Cuma bedanya bagian depan, bagian belakang sama interiornya dibikin berbeda. Sama kayak ini loh, Ion UT sama Toyota BZ3X. Jadi bener-bener plek-ketiplek platformnya sama, cuma desainnya dibedain luar dalam ya. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh ya, kayak misalkan powertrainnya dan kawan-kawannya itu sama persis. Jadi kalau misalkan kalian ke Cina sana, mobil ini bisa kalian beli juga dengan nama Mazda. Terus kalau kita lihat itu mobilnya emang desainnya ekstrim ya.
bayangin high mounted stop lamp-nya ini bentuknya kayak Ultraman yang nyala-nyala tuh kalau misalkan udah mau mati. Nah, terus juga lampu belakangnya sama kayak bentuk depannya, bagian sininya tuh kayak ada garis-garis, nyambung dia ke belakang. Nah, terus dan gue sempat ketipu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, gue kira awal-awal pas pertama kali megang mobil ini, mau buka belakang dong, ya kan? Wih, tombolnya gampang banget nih dipencet. Bukan ya? Jangan-jangan sensor parkir. Ternyata tombolnya ada di sini. Nyebelin. Nah, seperti ini dia bagasinya ya. Sudah pasti udah power back door dong, mobil harga segini ya. Nah, ini kita buka di bagian bawah. Dia nggak ada storage yang lebih gede lagi karena emang dia RWD, jadi penggeraknya di belakang. Ini Dipal SO7 ya. Jadi ini SO7 yang di Jogja, tapi bukan dalam bentuk band, dalam bentuk mobil. Oke, di bawahnya lagi, ya ini cuma segini aja. Tadi ya di sini ada tuas kecil ya. Tujuannya kalau misalkan ya bagian tutup dari chargernya ini rusak ya, nggak bisa dipencet, ya kan? Nanti bisa dibuka dari tarik dari dalam. Nah, ini ngecasnya ada AC sama DC, CCS tentunya saja. Dia nggak bisa cepet-cepet amat karena arsitekturnya belum 800 volt dan baterainya lumayan gede ya, sekitar hampir 80 kWh. Ya emang kalau dibandingkan dengan Xpeng G6 sama si Lion, dia yang paling kecil sih, cuma kan harganya paling murah juga. Oke. Sip, sekarang kita masuk ke dalam interior. Nah, ini kita masuk ke belakangnya ya. Ini kacanya udah frameless, yang depannya itu dia double glass. Jadi buat peredaman lebih bagus. Nah, kita tutup. Oke. Kursinya, biasanya mobil-mobil kayak gini kan kursinya agak tegak gitu ya. Tapi mobil ini kursinya pas kita duduk, ah, ini dia rebahannya pas ya. Kaki kita pas dan bisa masuk ke bagian depannya. Headroom gede, legroom gede, tempat naruh tangan juga ini gede banget ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai supir gitu ya, duduk di belakang ini so far nyaman. Udah gitu, desainnya juga bagus ya. Kalau kita lihat pemilihan bahannya dari atas sampai bawah ya. Kayu-kayunya ini kayak kayu furniture rumah ya, motifnya. Tapi ini sebenarnya kalau kita pegang plastik ya. Yang gue kurang suka dia buat buka pintunya pakai tombolnya kurang ergonomis, ditaruh di depan sini. Jadi kalau kita mau keluar, kita pencet. Nah, besok kita dorong. Jadi habis pencet ini kayak dorongnya tuh harus dari sini gitu. Kalau kita dorongnya dari bagian sini gitu ya, kurang nyaman aja gitu. Jadi secara ergonomi kalau misalkan taruhnya di bagian sini buat bukaannya atau mungkin bukan biasa gitulah, menurut gue sih lebih proper dibandingkan ditaruh di sini. Terus juga armrestnya gede, dipakai juga enak. Dia tuh kiri kanan tinggi tangan itu sama, jadi kita duduk di sini enak. Terus ada tempat naruh handphone, cup holder 2 ya. Terus buat AC-nya, dia ini sebenarnya lubangnya gede sih. Cuma satu aja, jadi cuma bisa mau pilih kiri apa kanan, nggak bisa kiri, nggak bisa kanan sendirian tuh nggak bisa. Nah terus ada tombol nih, tapi sayangnya di lock dari depan ya. Aslinya kalau misalkan kita nggak di lock, ini kita bisa setting temperatur belakang. Jadi temperatur belakangnya tuh bisa berbeda dengan depannya, triple zone dia, sama buat buka sama tutup tirai di atas ya. Jadi dia udah panoramic roof tapi belum sunroof, jadi nggak bisa dibuka kacanya. Terus kita juga bisa atur maju mundur kursi bagian sebelah kiri dari sini. Jadi kalau misalkan kita pengen lebih lega lagi jadi bos gitu kan, bisa dari situ. Oke, yuk sekarang kita ke bagian depan. Iya, seperti yang gue bilang, ini adalah mobil yang sangat ke Tesla-Teslaan ya. Jadi kenapa gue bilang ke Tesla-Teslaan? Karena banyak kontrol di mobil ini itu seperti layaknya Tesla. Semuanya dari layar. Terus juga layarnya dia bisa diputar-putar ya. Jadi bukan putar jadi vertikal horizontal, tapi putar ke kiri atau ke kanan. Dia bilangnya swivel, jadi rotating screen kiri. Jadi ini mobil tuh sangat minim tombol ya. Di tengah sini itu semuanya full touchscreen, nggak ada tombol sama sekali ya. Di belakang sini dipencet juga nggak ada apa-apanya. Even buat AC ya itu juga ngaturnya harus dari layar. Tesla sekali. Nih tuh Tesla banget kan. Yang kiri juga, yang kanan juga. Jadi AC yang bisa digeser-geser manual tuh adanya di belakang doang. Sedangkan kalau di depan semuanya full dari elektronik seperti ini. Ya meskipun secara penggunaan nggak sulit ya. Kayak misalkan tombol di bawah sini itu bisa kita custom semua. Jadi kalau misalkan kita nggak suka sama arrangementnya, kita tinggal masuk ke menu ya. Terus ada vehicle settings. Nah ini bisa kita ubah dari sini. Misalkan kita pengennya yang di bawah sini kita masukin apa ya? Rear left child lock, rear right child lock, atau child locknya bisa kita bikin jadi satu, nggak ada. Jadi satu-satu ya. Misalnya kita mau taruh nih. Nah,
bisa kita taruh sini, tapi dihapus dulu. Kita misalkan hapus yang ini nih, defogger, kan nggak perlu ya di Indonesia ya. Kita jadiin child lock, taruh sini. Ya, udah. Kurang lebih kayak gitu. Ada local apps juga, ada navigation, music, local radio, phone settings, 360 view, Android Auto, user manual, energy flow. Seperti ini. Ya, ini 68% dan jaraknya masih 325 km. Powernya, ini kalau kita gas, nanti dia naik turun. Oke. Dan layarnya udah gede. Speedometer di mana? Speedometernya nggak ada. Tapi dia pakai namanya AR HUD, Augmented Reality Head-Up Display. Jadi head-up display-nya dia tuh gede sekali, ya. Kalau dari sini mungkin kelihatannya kecil, cuma segini aja. Tapi dia aslinya gede banget, gede pakai banget. Ini kalau kita masukin D, ya. Nah, dia langsung kelihatan ada lane keeping assist-nya di sebelah kiri sini. Ini D-nya ya, sama nanti ada kecepatannya berapa. Termasuk kalau kita mau ngecek baterai tinggal berapa, kita harus pencet dulu tombol yang ada di setir dulu nih. Nanti kita masih pencet-pencet dulu baru ketahuan range-nya berapa. Jadi dia sama sekali nggak ada layar digital gitu ya, semuanya dari AR HUD ini. Terus juga karena dia nggak punya tombol sama sekali ya. Jadi kalau kita lihat nih, dia cuma ada tombol buat wiper, buat semprotan, terus high beam atau lampu sen. Sisanya lampu dan kontrol wiper itu dari sini semua. Jadi shortcutnya itu dia bukan dari atas ke bawah, karena kalau kita pencet atas bawah itu dia jadi apps ya. Shortcutnya dari sini, seret kita geser. Ya, pertama ada lampu, set di auto, ya, fog lamp, wifi, bluetooth, AR HUD-nya bisa dimatiin dari sini ya. Front wipernya dari sini. Tapi sama yang pakai ini mobil dibikin shortcut di sini nih. Ini shortcut ada lap 1, lap 2 ya. Lap 1 disetting buat wiper depan, lap 2 itu buat wiper belakang. Adjustment spion juga dari sini ya, termasuk buat ngelipetnya, distraction warning ada di sini, lane departure assist dari sini, sunshade-nya juga bisa dari sini ternyata buat ngebuka. Padahal di sini ada tombol sih. Jadi kalau kita mau buka sunshade-nya, dia ada tombol di bagian atasnya. Jadi nggak perlu dari layar juga, meskipun bisa. Terus juga ini juga bisa kita custom ya. Tuh, mau jadiin apa bisa dari sini. Ada screen clean juga, ada DVR-nya juga. Dan yang menarik adalah dia punya kamera di bagian sini. Jadi kalau kita mau selfie di mobil, itu bisa. Gimana caranya? Yuk kita masuk ke menu dulu ya. Kita pakai dashcam. Ini dia kameranya, depan, belakang, kiri, kanan. Dan untuk kamera dalamnya, kita pencet yang kamera ini. Agree, agree, agree. Nah, ini dia kamera dalamnya. Jadi kalau misalkan kita pengen halo gitu kan, bisa dari atas sini. Terus kita lihat juga Android Auto sama Apple CarPlay dia sudah pakai wireless ya. Settingsnya ada banyak sekali. Yang mulai dari lights ya, auto, smart main beam, kita nyalain aja. Nah, terus sama bisa ngatur ketinggian lampunya seberapa di sini. Ambient light-nya juga bisa, static, breathing juga bisa. Ini ada dome lights juga, jadi kalau kita buka pintu itu bisa otomatis nyala interiornya ya. Kontrol dari sini, front wipernya auto dan kawan-kawan, sunshade, tailgate dan kawan-kawannya di sini semua. Oke, cabin. Nah, seat adjustment, screen rotation, calibrate screen. Oh, bisa di calibrate ya. Dan bisa diatur seberapa miring. Oke. Wow. Sesuatu yang menarik tapi sebenarnya nggak perlu. Charging. Ya. Current journey recent cumulative after charging. Oke, bisa diatur. Energy consumption-nya di reset tiap berapa kali. Consumption-nya per 50 kilo, 10 kilo atau 25 kilo. Maksimum battery levelnya, oh kita bisa 100%. Dan kawan-kawan, nah kita bisa bikin NEDC atau WLTP ya. Kalau menurut klaimnya dia 560 kilo itu NEDC. Jadi kalau WLTP-nya mungkin sekitar 500 kilo kecil. Ini virtual display-nya bisa kita ganti di center control screen di screen-nya sini atau di AR HUD-nya ini. Dan kalau misalkan versi lengkapnya, dia bentuknya kayak gini nih. Ini misalkan kalau di depan kita ada mobil, ada orang, ada arah panah kemana, dia bentuknya kayak gini, keren banget pas kita pakai ya. Cuma ya gitu, buat bikin video agak susah nih buat menjelaskannya ya. Display modenya standar atau snow. Kalau snow dia jadi warnanya biru ya, karena kalau putih nggak kelihatan. Lane change assist dan kawan-kawan ada di sini semua. Terus ada drive modenya, cuma Eco, Comfort, Sport sama Customize. Kita senangnya pakai yang Comfort sih. Kalau pakai Eco, regenerative braking-nya kurang begitu enak ya. Cruise pilotnya ya
Cruise Pilotnya salah satu yang diunggulkan di mobil ini karena ADAS-nya lumayan bagus ya. Oke. Display. Oh, wallpaper kita ganti. Oh, oke. Jadi dia bisa banyak yang ditaruh ya. Tinggal kita geser-geser aja nanti. Dah. Kita bikin light kalau siang-siang biar lebih enak. Nah, kurang lebih seperti ini dia. Brightness-nya kita nambahin. Nah, lebih enak kan? Nah, ini language-nya juga bisa kita tambahin ya. Banyak banget bahasanya. Oke. Sounds. Suaranya juga so far ini mobil lumayan bagus. Mobil-mobil Cina emang sound systemnya buat mobil di harga 400 jutaan ke atas bagus-bagus sih rata-rata sih. Voice-nya juga lucu nih, bisa Thailand atau English ya, karena emang di Thailand mobil ini lebih duduk luar dan cukup laku di sana. Kabin kamera. Ya, ini kayaknya Pausong. Oh iya bisa loh. Gue inget nama BMW itu nggak dulu. Huh. Puter-puter gitu kan, tapi itu nggak berguna ya. Karena lebih baik pakai tombol dibanding pakai hand gesture, atau kita pakai ini sekalian nih, voice aja. Thailand. Sawadikap Dipal. Hai Dipal. Hai Dipal. Hai Dipal. Sawadikap. Sawadi. Sawadikap. Gak bisa. Mati English ya. Oke, my vehicle. Nanti dia jelasin nih. Karena beberapa mobil kalau kita mau lihat spek CPU dan kawan-kawan itu kan nggak kelihatan ya. Ini justru dilihatin. Dia pakai Qualcomm dalam 155, memorinya 12 GB dan storage-nya 128 GB. Ya, dan dia bisa diupdate over the air ya. Privacy, ada privacy mode, connected mode. Connected modenya nggak bisa ya karena mesti disambungin dia sama handphone buat pakai si mobil ini secara profilnya kita. Oke, ke tengah, tempat naruh handphone, bagus ya. Dan seperti biasa, mobil Tiongkok, build quality-nya solid, nggak bunyi-bunyi ya. Kalau kita pegang itu nggak goyang-goyang juga. Kulitnya bagus gitu kan, warnanya berani. Ada cup holder di bagian sini. Tengahnya bisa dibuka, dalamnya bludru, bagus. Ada ventilasi AC-nya buat kita naruh minuman biar dingin. Ya, sama. Nih, di sini kita pencet. Storage-nya lumayan gede ya. Kursinya, bagian sini ada titik-titiknya karena sudah dilengkapi dengan ventilated seat. Tapi gue suka nih, titik-titiknya tuh kayak random. Yang bawahnya padat, makin ke atas tuh makin sedikit ya. Cuma dia ventilated seat aja ya, dia nggak ada pemanasnya buat kursi. Kursinya ya, kelihatannya bagus. Oke, tapi pas didudukin menurut gue kurang begitu nyaman ya. Bagian sininya dia agak terlalu nonjol, nggak dibikin meluk ke dalam gitu. Sama bagian headrestnya, ini yang agak lucu. Biasanya headrest tuh kalau kita pakai buat nyender, itu tuh dia nopangnya di bagian bawah sini nih. Tapi kalau ini kenanya malah di atas kepala kita yang di bagian sini ya. Jadi kayak awkward gitu sih. Diturunin juga nggak bisa, paling bisanya dinaikin. Dinaikin lebih aneh lagi. Jadi kayaknya ini cocok buat orang-orang yang tingginya di atas 170 ya. 177 gitu mungkin baru nyendirnya enak. Enggak juga deh. Terus di sun visor-nya kita buka. Nah, ada kacanya kiri kanan ya. Dia udah elektrokromatik juga spion belakangnya, dan spionnya ini juga keren ya, frameless gitu kayak Audi punya. Dua trimnya cakep, dan tombol power window-nya juga keren, udah all auto juga semuanya. Ya jelas mobil di kelas ini ya. Intinya gue suka sama desain interiornya, warnanya berani, cuma fine tuningnya aja kurang, dan kalau misalkan ditambahin tombol, ini pasti jadi lebih enak. Nah, tapi yang paling penting bagaimana rasa kalau pas kita jalan. Let's go, yuk. Pas kita bawa jalan di mobil ini mobil ternyata dipakainya enak ya. Jadi yang pertama paling terasa tuh handlingnya ya. Steeringnya bagus, akurasinya bagus ya. Mungkin kalau misalkan ini logonya diganti Mazda gitu ya, rasanya sih kayak kita bawa seekor Mazda gitu. Dan bantingan suspensinya, ya biasanya mobil kalau dengan handling yang lumayan bagus itu kan keras ya. Ini tuh rasanya kayak bawa BMW 3 Series yang G20. Persis kayak gini nih. Jadi dia permukaan jalannya lumayan berasa ya, guncangan-guncangannya berasa, dan dia itu travel suspensinya pendek. Jadi pas kita kena lubang atau posisi tidur gitu ya, dia tuh bodinya tuh lumayan goyang gitu, tapi nggak bikin sakit, nggak yang keras gitu loh. Cuma bodinya goyangnya banyak. Rasanya mungkin mirip kayak mobil Eropa, mirip kayak bawa BMW, mirip kayak bawa Tesla, suspensinya mirip-mirip gitu. Nggak semental-mentul kayak si Lion gitu kan, atau Xpeng gitu. Xpeng lebih empuk, lebih enak ya. Tapi ini kayak balance-nya kayak rasanya kita mobil Eropa pas bawa ini mobil.
Memang dibandingkan dengan rivalnya nggak terlalu spektakuler, tapi secara figur performance ya mirip-mirip kayak Ioniq 5 ya. 0 ke 100 sekitar 6,7 detik dan pedal feel-nya enak ya. Asalkan pedal remnya kita nggak pakai regenerative braking-nya, gue sih nggak ada problem. Jadi feel semuanya natural sih, gue suka sih. Digas cus gitu, enak. Belok tuh juga, set, mantep ya. Ini mobil yang tuningnya udah matang. Ya wajar aja sih, karena 160 tahun ya, dan mulai bikin mobil dari tahun 60-an, kalau dibawanya nggak enak sih, ya gimana gitu kan. Cuma buat sebagai driver, ini mobil gua nggak ada komplain, ya. Komplainnya cuma ya itu doang tuh, tombol-tombolnya nggak ada. Dan untuk head up display yang gede ini, nggak ada speedometer, sebenarnya gue udah sering bawa mobil yang kayak gini, kayak misalkan VinFast gitu kan, dia juga ada pakai head up display, dan biasanya kalau kita udah pakai head up display, kita udah jarang lihat speedometer tuh, lihat depan aja udah cukup. Cuma mungkin kalau misalkan beberapa hal bisa diliatin terus, kayak misalkan range-nya, baterai berapa persen, karena bagus sih sebenarnya sih, bikin kita nggak range anxiety aja. Jadi kadang-kadang kita naik mobil listrik tuh, wah berapa persen lagi nih, wah udah turun berapa persen. Kalau kita ngelihat lurus doang gitu ya, terus tiba-tiba nanti ada peringatan, oh tinggal 30%, tinggal 15%, ya. Dan kadang-kadang muncul sendiri tuh, ada muncul gambar baterai ya. Jadi kita tuh nggak sering-sering mikirin mobil ini tinggal berapa persen lagi gitu. Nah, sekarang kita ngomongin bagaimana engine-nya. Engine-nya maksudnya mesin listrik ya. Nah, dia penggerak RWD dan tenaganya nggak gede sebenarnya dibandingkan dengan mobil di kelasnya ya. Dia cuma 215 HP dan torsinya 320 Nm. Ya, itu udah lebih dari cukup. 0 ke 100-nya sekitar 6,7 detik. Jadi dia ada di level yang kurang lebih sama kayak Ioniq 5. Dan karena di RWD, traction control-nya juga mesti bagus. Jadi kalau kita masuk ke sport ya. Nah, jadi pas pindah ke mode sport, dia jadi lebih agresif, kita injek gas dikit langsung lari, dan ketika lari, depannya tuh masih lumayan jajak. Biasanya kalau kita ajak lari, depannya tuh langsung naik begitu kan. Depannya masih oke gitu, masih ketahan, ya. Tapi, dia tuh di gas gitu nggak langsung nyentak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan di RWD, di gas langsung nyentak, dia bisa spin, bisa oversteer, kita bahaya. Nah, ini masih bagus traction control, jadi kita gas gini, teng, gradual dia gasnya. Akselerasinya masih bisa ketaker lah. Nggak kayak mobil listrik yang lain yang digas itu bener-bener dia ceng gitu. Itu kayak persamaannya mungkin bedanya Kona EV sama Ioniq 5 ya. Pas kita gas, Kona EV itu lebih spontan, lebih instan karena dia FWD. Kalau FWD traksinya hilang itu masih aman. Kalau RWD traksinya hilang, tamatlah sudah alkisah kami ya. Makanya gue kadang-kadang ngelihat ada orang bawa supercar, oh pengen kenceng kan, langsung aja matiin traction control dan kawan-kawan, digas, gubrak. Ya. Itu yang kejadian di Singapura, bawa LFE langsung nabrak, itu gara-gara itu. Pengen kenceng, matiin traction control, mode sport, dia nggak tahu mobilnya terlalu kenceng. Akhirnya nggak bisa handle, tamatlah sudah. Nah ini kalau di jalan gini nih, baru kelihatan nih, augmented reality-nya tuh sibuk bener dia. Ini kita nyalain. Nah, jadi dia tuh udah sampai traffic jam assist ya. Dan yang gue suka adalah kalau misalkan di depan kita ada sesuatu, dia tuh bisa di mobilnya itu dia ngasih gambarnya gitu. Jadi ada biru-birunya di bagian bawahnya. Emang nggak seakurat itu ya, tapi keren aja. Ini mobilnya pindah sebelah kanan, biru-biru bawahnya pindah. Ada motor, itu dia kayak bulat-bulat kecil gitu loh. Keren. Jadi augmented reality-nya itu beneran kelihatan sibuk gitu. Nah, ini juga kita bisa atur jaraknya, kita bikin yang paling deket ya. Nah, kita kencengin lagi kecepatan di 80 deh. Oke, jadi dia akan ikut depan. Tuh ada motor masuk, nanti dikasih biru-biru gitu, kayak ada bawah aja gitu loh. Gimana yang ngeliatinnya ya? Kelihatan gitulah. Jadi dia bisa pindah-pindah kiri kanan sesuai dengan si motor sama si mobilnya itu di mana. Dan tenang aja, dia udah sampai levelnya sampai traffic jam assist ya. Meskipun ada traffic jam assist, gue nggak menyarankan kalian pakai ini di jalan raya ya. Pakainya di tol aja. Ya. Dan juga si lane keeping assist-nya itu bagus. Sama dia kuat gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau geserin gitu, ngelawannya agak lumayan berasa dibandingkan dengan mobil lain. Ya. Jadi meskipun
nggak disiapin buat autonomous driving di versi Indonesia ya. Nggak ada kamera kiri kanan yang tambahannya itu, nggak ada lidarnya. Tapi pas dipakai ternyata bagus. Mungkin kelasnya kayak Xpeng G6 kali ya. Jadi sebenarnya bisa dipakai, cuma kalau di jalan raya gua nggak menyarankan ya. Karena ya, you know lah, di Indonesia drivernya seru sekali dia. Ya jadi memang kalau kalian lihat mobil ini sekilas gitu ya, dari luar bagus, interiornya ya tombol-tombolnya banyak yang hilang, tapi pas kita bawa jalan ternyata cukup menyenangkan di mobil. Peredaman kabinnya juga bagus, suara kolongnya juga lumayan kedap, tapi kalau misalnya kita udah nyalain audio, di situ baru terasa enaknya nih mobil. Kelasnya tuh langsung berasa, oh ya ini mobil mahal gitu. Jadi itu dia Dipal S07 yang kita pinjam dari Chang'an Jogja. Ya, jadi kalau menurut gua kesimpulannya, kalau misalkan kalian pengen beli Tesla Model Y, pengen cari yang mendekati dan kalian oke dengan ketesla-teslaannya seperti tidak ada tombol fisik, ya kan? Semuanya dikontrol dari layar, terus buat buka tutup pintunya dia pakai tombol gitu kan. Nah, ini adalah mobil yang mungkin cocok buat kalian. Dan buat teman-teman yang udah beli di Pales 07, coba komennya bagaimana di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.